Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Saya akan menjelaskan tentang biaya dalam akuntansi pajak. Di mana untuk pengertian biaya dalam akuntansi pajak? Dalam akuntansi pajak, biaya didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pengertian ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adapun menurut Agus dan Trisnawati dalam bukunya tahun 2014, biaya dalam konteks akuntansi pajak memiliki karakteristik, yaitu yang pertama memiliki hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kedua, memiliki hubungan yang wajar sesuai dengan kelaziman praktik bisnis. Ketiga, tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan perpajakan. Dalam biaya akuntansi pajak ada namanya klasifikasi biaya dalam akuntansi pajak, di mana dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu biaya yang dapat dikurangi, dan kedua yaitu biaya yang tidak dapat dikurangi. Di mana untuk biaya yang dapat dikurangi adalah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan biaya yang tidak dapat dikurangi adalah biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dalam biaya dalam akuntansi pajak adanya perlakuan pajak terhadap biaya-biaya tertentu. Yang pertama yaitu biaya penyusutan dan amortisasi, di mana berdasarkan ketentuan perpajakan, penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Kedua ada biaya entertainment atau jamuan, di mana untuk biaya entertainment ini representasi atau jamuan dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan atau formal dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan atau material. Berikutnya yaitu ada biaya natura dan kenikmatan, di mana pada prinsipnya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dikurangi sebagai biaya kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dan dengan peraturan Menteri Keuangan. Keempat ada biaya penelitian dan pengembangan, di mana untuk biaya ini biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan yang dapat dikurangi sebagai biaya. Kelima ada biaya pendidikan dan pelatihan, di mana untuk biaya ini yaitu berupa biaya siswa, magang, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir keenam ada biaya sumbangan, di mana untuk biaya sumbangan ini pada prinsipnya sumbangan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, namun terdapat pengecualian untuk sumbangan tertentu yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto, yaitu ada sumbangan dalam rangka pengulangan bencana nasional. Kedua ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Dan berikutnya ada biaya pembangunan infrastruktur sosial. Keempat ada sumbangan fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Dalam biaya ada juga namanya rekonsiliasi fiskal terkait biaya, di mana rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan tersebut dapat
berbentuk. Yang pertama yaitu beda tetap atau permanent difference, dan kedua yaitu beda waktu atau timing difference. Dimana untuk beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan. Perbedaan ini bersifat tetap, artinya tidak dapat pernah terkoreksi di masa yang akan datang. Contohnya beda tetap adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi sebagai diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPH. Sedangkan untuk beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan. Perbedaan ini bersifat sementara, artinya akan terkoreksi di masa yang akan datang. Contoh beda waktu adalah perbedaan metode penyusutan antara akuntansi komersial dan perpajakan. Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.